Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan saya ucapkan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Seri Putri Septiani, saya dari Universitas Negeri Surabaya dari Prodi Ilmu Komunikasi di PSDKU Magetan. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang penipuan online yang semakin merajalela dan hal tersebut membuat kita harus waspada dan memperhatikan strategi pencegahan atau langkah preventif untuk mengakhiri kejahatan di ruang digital, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke pengertian terlebih dahulu. Jadi penipuan online adalah kejahatan digital yang memanfaatkan seseorang dengan tingkat literasi digital yang rendah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita mempunyai literasi digital yang tinggi, kita tidak akan menggunakan langkah yang gegabah gitu teman-teman. Jadi kita lebih berhati-hati gitu dan kita tidak akan menjadi korban dari penipuan online. Sorry teman-teman. Oke, jadi sekilas itu terlihat aman, nyatanya sangat berbahaya karena seringkali penipuan online itu seperti mirip gitu, seperti asli gitu dengan domain resmi dan juga lain sebagainya. Nah, pelaku itu tidak hanya meretas sistem, tetapi juga meretas kepercayaan. Jadi mereka membangun kepercayaan kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita udah percaya kepada si pelaku itu tadi, nah data kita hilang, kerugian kita sangat besar teman-teman. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu model-modelnya itu kayak gimana teman-teman. Yang pertama adalah phishing. Jadi, seseorang itu mengirimkan link palsu kepada kita. Nah, ketika kita mengeklik, nah data kita udah hilang tuh. Jadi, dia bisa meretas HP kita gitu teman-teman. Yang kedua adalah rekayasa data. Jadi, seseorang itu mengatasnamakan instansi resmi gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya ya tim Duafa gitu ya. Nah kita itu udah empati dan kita percaya gitu ya. Nah ketika kita itu udah meng-scan kode QR-nya, nah, ternyata itu adalah palsu dan ternyata itu tidak akan tersalurkan dengan baik gitu teman-teman. Nah yang kedua adalah toko online dan aplikasi palsu. Jadi itu adalah ketika kita udah membayar barang tersebut. Nah ternyata barangnya tidak akan pernah dikirim. Karena apa? Karena barangnya adalah fiktif atau tidak ada teman-teman. Nah, kalau aplikasi palsu itu adalah ketika kita itu disuruh untuk mendownload suatu aplikasi dari misal WA ya teman-teman, WA. Nah, itu tuh dikirim melalui file APK gitu tahu kan teman-teman. Nah, kita itu mendownload lewat situ dan kita tidak mendownloadnya lewat aplikasi atau situs resmi yaitu Play Store misal. Dan itu adalah sangat berbahaya teman-teman karena kita nggak tahu itu asli atau enggak ketika kita mempunyai tingkat literasi yang digital yang rendah teman-teman. Yang ketiga adalah investasi bodong. Jadi ketika seseorang itu menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dalam waktu yang sebentar gitu. Nah ternyata ketika kita udah memberikan modal semuanya, ternyata uang kita hangus dan itu memang investasinya itu bohong gitu teman-teman. Nah faktor penyebabnya itu adalah rasa panik, tekanan waktu atau terburu-buru tadi dan menggunakan identitas resmi. Jadi teman-teman ketika kita itu udah menggunakan ketika seseorang itu sudah menggunakan identitas resmi dan kita tidak berhati-hati, nah itulah kita terjebak dan menjadi korban. Nah data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu ada sebanyak 274.722 orang yang terkena penipuan sejak bulan November 2024 sampai dengan September 2025. Itu bahkan dalam kurun waktu kurang dari setahun teman-teman. Ini dari source-nya kompas.com teman-teman. Nah, oleh karena itulah kita harus mengetahui 3 langkah preventif untuk menghadapi dan juga mencegah yang namanya penipuan online. Yang pertama adalah evaluasi. Jadi, pikirkan sebelum klik atau transfer. Jadi, teman-teman kita harus berpikir terlebih dahulu dan berulang-ulang bahkan kita bisa tanya ke teman kita, ini palsu atau asli ya gitu. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Yang kedua, yaitu validasi atau pastikan sumber itu benar-benar resmi. Jadi, kalau link itu pasti punya domain sendiri dan aplikasi itu yang pasti kita harus download pakai aplikasi Play Store, teman-teman. Nah, yang ketiga didukung juga oleh proteksi. Jadi, amankan akun dan jangan pernah bagikan data pribadi. Kalau perlu, kalian harus mengaktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Jadi, ketika kita itu udah dibobol passwordnya, tapi ternyata ada lapisan, jadi kita perlu sidik jari dan lain sebagainya. Nah, itu membuat keamanan kita berlapis-lapis, teman-teman. Nah, jadi yang terakhir adalah pilihanmu menentukan keamananmu. Setiap klik punya resiko, setiap keputusan punya konsekuensi. Security is a process, not a project, menurut Bruce Gaynor. Jadi, kita itu harus terbiasa untuk mengamankan data kita, teman-teman. Jadi, data keamanan kita itu bukan produk yang langsung jadi, tapi itu adalah kebiasaan kita harus melalui proses-proses tertentu sehingga kita bisa meningkatkan literasi digital kita dengan lebih aware dan juga menggunakan 3 langkah preventif tadi yaitu ELP dan itu akan membuat kita tidak akan menjadi korban dari penipuan online teman-teman. Jadi cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.